Katanya, waktu menempatkan setiap orang pada tempatnya, tapi saya lebih suka menganggap waktu sebagai pembawa acara terbaik dalam hidup. Waktu suka sekali menata panggung untuk momen-momen di mana orang yang tertawa terakhir tidak selalu tertawa paling baik. Saya menatap tangan Hendra, tangan yang pernah saya genggam dengan harapan, dan yang kemudian mendorong saya ke jurang, dan saya melihat bagaimana beban kekejaman membuat seseorang menua dari dalam. Dia berdiri di sana dengan getir, mencoba melukai saya dengan satu-satunya senjata yang tersisa dalam ingatannya, yaitu prasangka. Ketika dia mengejek kehidupan anak saya, bertanya apakah Banyu sudah meninggal, saya menutup mata sejenak. Saya teringat hujan, dingin, dan pintu yang dibanting di depan wajah saya 2 dekade lalu. Hendra mengira dia telah meninggalkan saya dalam kehancuran, tapi dia hanya membebaskan saya. Dia tidak tahu bahwa sementara dia membusuk dari dalam, anak istimewa saya sedang membangun istana pengetahuan dari apa yang dia sebut hukuman mati. Saya menyebutnya kelahiran kembali, dan panggung untuk wahyu ini tidak bisa lebih cocok lagi. Rumah sakit tempat anak saya adalah penguasa. Bau rumah sakit itu, campuran dingin antiseptik dengan aroma kopi yang baru diseduh dari kafe di lantai dasar, selalu memiliki kekuatan untuk membawa saya ke berbagai momen dalam hidup saya. Tapi pada Selasa pagi itu, udara terasa lebih berat, dipenuhi dengan listrik statis yang membuat bulu kuduk saya merinding di balik kain tipis gaun linen saya. Saya duduk di area resepsionis sayap spesialis, tempat yang memancarkan kompetensi, dan jujur saja, status tertentu. Dindingnya berwarna krem lembut yang dihiasi lukisan abstrak yang dimaksudkan untuk membawa ketenangan pada hati yang gelisah, dan kursi berlengan dari kulit mewah yang membuai tubuh yang lelah. Namun, saya tidak lelah. Pada usia 60 tahun, saya merasakan vitalitas yang tidak pernah saya bayangkan akan saya miliki ketika saya masih muda. Postur saya tegak, tangan saya beristirahat dengan tenang di tas saya, dan saya memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi dengan ketenangan, seseorang yang telah melihat yang terburuk dalam hidup dan selamat untuk menceritakan kisahnya. Saat itulah pintu kaca otomatis bergeser terbuka dengan desiran mekanis, dan dia masuk. Hendra, pria yang selama bertahun-tahun menjadi penjahat dalam mimpi buruk saya, kini hanyalah sosok menyedihkan yang menyeret kakinya di lobi. Dia mengenakan jas yang mungkin harganya mahal, tapi tergantung canggung di tubuhnya yang kini kurus dan membungkuk, seolah kesombongannya sendiri telah memakan dagingnya, hanya menyisakan cangkangnya. Dia bersandar pada tongkat kayu gelap, dan setiap langkahnya seolah menuntut upaya yang dia coba tutupi dengan ekspresi jijik. Mata kami bertemu hampir seketika, seolah takdir telah mengikat benang tak terlihat di antara kami 22 tahun yang lalu, dan kini menarik ujungnya untuk perhitungan terakhir. Dia berhenti, saya melihat kilatan pengakuan di matanya, diikuti segera oleh senyum kejam dan bengkok yang saya kenal dengan baik. Dia berjalan ke arah saya, mengabaikan kursi kosong, mengabaikan jarak sosial, mengabaikan kesopanan. Dia berhenti beberapa inci saja, menyerbu ruang saya dengan parfum mahal yang nyaris tidak bisa menutupi bau asam penyakit dan tembakau basi yang merembes dari pori-porinya. Citra. Suaranya terdengar serak seperti amplas tua di kayu kasar. Wah, lihat dirimu. Masih mencoba mempertahankan penampilan nyonya besar, ya? Tapi katakan padaku sesuatu yang selalu membuatku penasaran sejak takdir melemparkan kita ke ruang tunggu konyol ini. Di mana anakmu yang cacat itu? Apakah dia akhirnya meninggal? Atau dia masih menjadi beban yang kau bersikeras tanggung sendirian, yang menghancurkan hidupku? Pertanyaan itu menggantung di udara, beracun dan pekat. Orang-orang di sekitar kami yang membaca majalah atau menggulir ponsel mereka mendongak, terkejut dengan kekejaman kata-katanya. Tapi saya tidak gentar. Saya tidak berteriak. Saya hanya menatapnya dengan ketenangan yang membuatnya gelisah. Dia berharap melihat tangisan memohon, Citra yang berusia 38 tahun. Tapi wanita di depannya adalah Citra yang berusia 60 tahun, yang dibentengi oleh kehidupan. Di dalam diri saya, sebuah film mulai diputar. Bukan film tentang kemenangan saya saat ini, tapi tentang bagaimana kami mencapai titik ini. Film tentang rasa sakit yang diperlukan agar saya bisa duduk di sana utuh sementara dia hancur berantakan.
Sebelum saya membuka pintu ingatan saya dan menceritakan bagaimana pria ini berhasil masuk ke hidup saya dan hampir menghancurkan semua yang saya miliki, saya ingin meminta sedikit bantuan dari teman ke teman. Saya tahu banyak dari kita membawa bekas luka yang tidak terlihat. Dan jika Anda merasa cerita ini entah bagaimana terhubung dengan jiwa Anda, jika Anda mengerti bagaimana rasanya harus kuat ketika dunia ingin Anda hancur, tolong berikan suka pada ini. Ini adalah isyarat yang sangat sederhana, tapi ini seperti pelukan yang Anda berikan kepada saya dari jauh. Juga, ceritakan di komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Saya membayangkan Anda masing-masing di sudut-sudut negara yang terhubung dengan saya melalui cerita ini. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari lingkaran kami, silakan berlangganan saluran ini. Saya berjanji bahwa setiap kata yang diucapkan di sini lahir dari pengalaman nyata. Dari seorang ibu yang belajar bahwa dasar lubang bisa menjadi tempat di mana kita menemukan daya ungkit untuk keluar. Sekarang ikut saya. Mari kita kembali ke masa lalu, ke era ketika saya masih percaya cinta hanyalah puisi dan bukan medan perang. Agar Anda memahami dalamnya lubang tempat Hendra melemparkan saya, Anda perlu tahu orang seperti apa saya sebelum dia. Pada usia 37 tahun, saya sedang menjalani momen kepenuhan yang tampaknya tak terpatahkan. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat waktu bergerak sedikit lebih lambat dan orang-orang masih saling menyapa dengan nama di jalan. Saya tidak kaya. Saya tidak pernah kaya. Tapi saya punya pekerjaan, rumah saya, rapi dengan bunga segar setiap minggu, dan yang paling penting, saya punya Danu. Danu bukan pria paling tampan di kota, atau yang paling kaya, tapi dia memiliki jiwa paling mulia yang pernah saya temui. Dia adalah seorang insinyur sipil, selalu dengan sepatu botnya yang berlumuran tanah liat merah, dan dia memiliki tawa yang mudah yang bisa melucuti suasana hati yang buruk. Kami saling mencintai dengan intensitas dewasa orang-orang yang tidak lagi punya waktu untuk bermain-main. Rencana kami konkret, menikah di akhir tahun, membeli rumah kecil, dan mengisi rumah dengan anak-anak. Saya ingat dengan jelas malam terakhir kami bersama. Ada bulan purnama menerangi teras rumah saya, dan kami duduk di ayunan, berayun lembut. Dia membelai rambut saya dan berbicara tentang nama-nama yang akan kami berikan kepada anak-anak kami. Jika laki-laki, dia akan memiliki kekuatanmu, Citra. Jika perempuan, aku ingin dia memiliki matamu, katanya. Malam itu kami bertengkar konyol. Jenis pertengkaran yang biasa terjadi pada pasangan yang terlalu mencintai tentang detail kecil renovasi rumah. Dia pergi sambil meniupkan ciuman kepada saya, mengatakan dia akan kembali besok untuk memperbaiki segalanya. Tapi hari esok tidak pernah datang untuk kami. Fajar itu, hujan lebat mengguyur jalan berkelok-kelok yang menghubungkan rumah saya dengan rumahnya. Truk Danu tergelincir. Itu cepat, kata polisi lalu lintas. Dia tidak menderita. Dokter meyakinkan saya. Tapi saya menderita. Oh, betapa saya menderita. Kesedihan menghantam saya seperti kereta yang anjlok. Rasa sakit fisik kehilangan cinta yang besar adalah sesuatu yang tidak ingin saya alami oleh siapapun. Rasanya seperti Anda tidak bisa bernapas. Seperti dunia telah kehilangan warnanya. Saya menghabiskan berminggu-minggu dalam keadaan seperti zombie, bergerak dari kamar tidur ke ruang tamu, tidak makan, tidak tidur, hanya hidup dalam kekosongan nostalgia. Dan di tengah musim dingin emosional itu, sekitar 1,5 bulan setelah pemakaman, saya mulai merasa mual. Awalnya, saya pikir itu hanya kesedihan yang membuat perut saya mual, tapi tubuh wanita tahu, periode yang terlewat, kelembutan di payudara saya. Saya melakukan tes kehamilan di apotek dengan tangan gemetar sendirian di kamar mandi ubin biru yang dingin. Positif. Saya ambruk ke lantai, memeluk lutut saya, menangis campuran keputusasaan dan keajaiban. Saya hamil anak Danu. Sebagian dari dirinya tetap bersama saya. Itu adalah hadiah, ya, tapi juga menakutkan. Saya berusia 37 tahun dan sendirian. Akan menjadi ibu tunggal di masyarakat yang saat itu masih memandang sinis wanita dalam situasi saya. Di panggung kerapuhan ekstrem inilah Hendra masuk. Dia bukan orang asing. Dia adalah kolega yang jauh dari kantor. Seseorang yang saya lihat di acara makan malam perusahaan. Selalu rapi, selalu sopan.
Tapi seseorang yang tidak pernah menarik perhatian saya. Hendra mendengar tentang kematian Danu dan mulai muncul. Pertama, itu adalah pesan belasungkawa. Lalu kunjungan singkat untuk melihat apakah saya membutuhkan sesuatu. Segera, dia mulai membawa makanan, menawarkan untuk mengurus dokumen birokrasi, memperbaiki hal-hal di sekitar rumah. Dia sangat membantu, lembut dalam berbicara, dan mendengarkan tangisan tak berujung saya tentang Danu tanpa keluhan. Sedikit demi sedikit, dia mulai mengisi ruang kosong dalam rutinitas saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai teman, malaikat pelindung yang dikirim untuk menjaga saya. Ketika saya memberitahunya tentang kehamilan, saya berharap dia akan menjauh. Lagi pula, siapa yang mau mengambil anak pria lain, terutama anak pria yang sudah meninggal, dan terlibat dengan wanita yang hancur secara emosional. Tapi reaksi Hendra layak untuk aktor Hollywood. Saya ingat kami duduk di sofa ruang tamu saya. Mata saya bengkak, memegang hasil tes. Dia memegang tangan saya, menatap mata saya dengan intensitas yang saya salah artikan sebagai cinta, dan berkata, "Citra, ini bukan masalah. Ini adalah berkah. Saya selalu ingin menjadi seorang ayah. Saya bisa menjaga Anda dan anak ini. Saya bisa menjadi ayah yang dia butuhkan." Pada saat itu, saya sangat putus asa akan keamanan, sangat takut membesarkan anak sendirian di dunia sehingga saya mempercayainya. Saya percaya dia dikirim dari Tuhan. Saya percaya dia memiliki hati yang cukup mulia untuk mencintai anak yang bukan darahnya. Saya tidak melihat tanda-tandanya, saya tidak melihat bagaimana dia secara halus mulai menjauhkan teman-teman saya, mengatakan saya perlu istirahat. Saya tidak melihat bagaimana dia mulai mengendalikan keuangan saya, mengatakan saya tidak dalam kondisi untuk memikirkan uang. Saya hanya melihat tangan yang terulur, dan saya meraihnya dengan seluruh kekuatan yang saya miliki. Pada usia kehamilan 5 bulan, perut saya sudah membesar, kami menikah. Itu adalah upacara sipil yang diskret di kantor catatan sipil. Saya mengenakan gaun krem longgar, dan dia mengenakan setelan abu-abu tanpa celah. Dalam foto-foto hari itu, jika Anda perhatikan baik-baik, senyum saya tidak mencapai mata saya. Itu adalah senyum syukur, kelegaan, tapi bukan gairah. Namun, senyumnya adalah senyum kepemilikan. Dia telah menaklukkan janda yang sedih itu. Dia telah menjadi pahlawan kota, pria murah hati yang menyelamatkan Citra yang malang, dan anak yatimnya. Bulan-bulan berikutnya adalah kabut penyesuaian. Hendra menjaga topengnya pada awalnya. Dia ikut saya ke janji pranatal, memegang tangan saya selama USG, dan bahkan mengecat kamar bayi dengan warna biru langit. Tapi ada saat-saat, kilasan singkat ketika topengnya terlepas. Saya ingat suatu malam ketika bayi menendang dengan kuat. Saya meraih tangan Hendra dan meletakkannya di perut saya, bersemangat. "Rasakan itu, Hendra. Dia kuat," kata saya sambil tertawa. Dia merasakan gerakannya, tapi menarik tangannya dengan cepat seolah dia tersengat listrik. "Ya, mari kita berharap dia mendapatkan kecerdasan saya karena dia bukan darah saya," gumamnya, berbalik untuk tidur. Itu menyakitkan, tapi saya merasionalisasinya. Itu normal, pikir saya. Dia pasti punya ketidakamanan. Sulit bagi seorang pria untuk membesarkan anak pria lain. Saya mengabaikan sikapnya karena saya perlu percaya saya telah membuat pilihan yang tepat. Saya perlu ini berhasil. Saat tanggal kelahiran mendekat, kecemasan Hendra tumbuh, tapi itu bukan kecemasan seorang calon ayah. Itu adalah kecemasan seorang investor yang menunggu melihat pengembalian modalnya. Dia banyak berbicara tentang bagaimana anak laki-laki itu nanti, bagaimana dia akan mendaftarkannya ke sekolah terbaik, bagaimana dia akan menjadi atlet, seorang pemimpin. Dia memproyeksikan pada anak saya, anak Danu, semua frustrasi hidupnya yang biasa-biasa saja. Dia menginginkan trofi untuk dipamerkan kepada teman-temannya di klub. "Anakku akan menjadi yang terbaik, dia akan mengulang." Dan saya dengan naif akan mengangguk, tidak menyadari bahwa bagi Hendra, menjadi yang terbaik adalah satu-satunya syarat untuk dicintai. Saya buta. Buta karena rasa takut, karena rasa syukur, karena kebutuhan untuk bertahan hidup.
Saya tidak menyadari saya telah membawa rubah ke kandang ayam. Saya tidur di samping seorang pria yang tidak mencintai saya, dan tentu saja tidak mencintai bayi yang saya kandung. Dia mencintai gagasan tentang keluarga sempurna seperti iklan margarin. Dia mencintai citra yang saya berikan kepadanya, dan celakanya, saya tidak tahu bahwa citra itu akan hancur dengan cara yang paling kejam. Hari ini, duduk di sini di bawah AC rumah sakit mewah ini, melihat Hendra yang hancur di depan saya dapat melihat dengan jelas apa yang tidak dapat saya lihat saat itu. Saya melihat kesombongan, keegoisan, kekecilan, ketika dia bertanya, "Di mana anakmu yang cacat?" Dia tidak hanya mencoba menghina saya. Dia mengakui kegagalannya sendiri karena dia percaya bahwa anak dengan disabilitas adalah akhir dunia. Sementara saya menemukan itu hanyalah awal dari dunia baru. Pertanyaannya menggantung di udara, menunggu jawaban. Pikiran saya kembali dari masa lalu, mendarat di masa kini dengan beban jangkar. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan bau kebersihan klinis memenuhi paru-paru saya dan mempersiapkan bukan suara saya tapi semangat saya. Keheningan resepsionis akan segera pecah, tapi bukan oleh kata-kata saya, takdir. Pembawa acara yang berubah-ubah itu sudah memberi isyarat masuknya karakter berikutnya. Dan saya tahu Hendra tidak siap untuk apa yang akan datang. Badai yang dia ciptakan di masa lalu akan kembali. Tapi kali ini saya yang memegang payung. Saat saya menatap Hendra di area resepsionis yang dingin itu, merasakan berat tatapannya pada saya, pikiran saya melayang kembali ke bulan-bulan terakhir kehamilan itu, yang saat itu tampaknya menjadi paspor menuju kebahagiaan saya. Lucu bagaimana ingatan bekerja. Saya dapat dengan jelas mengingat bau cat baru di kamar bayi yang kami siapkan untuk Banyu. Itu adalah biru lembut yang dipilih oleh Hendra, yang bersikeras segalanya harus kelas atas. Dia membawa pulang katalog furnitur, memperdebatkan stroller mana yang paling modern, paling aman, yang digunakan selebriti. Saat itu, saya salah mengira kesombongannya sebagai ketekunan. Saya akan melihatnya mengatur acara syukuran, mengundang atasan dan kolega berpengaruh, dan berpikir, wow, dia benar-benar ingin menjadi seorang ayah. Tapi saya tidak menyadari dia tidak menyiapkan kamar untuk seorang anak. Dia menyiapkan panggung untuk egonya. Dia akan membelai perut saya, bukan untuk merasakan kehidupan berdenyut, tapi untuk memastikan investasinya tumbuh sesuai rencana. Dia akan mengatakan hal-hal yang saat itu hanya terdengar menuntut, tapi yang hari ini saya lihat sebagai lampu merah terang. Citra, apakah kamu makan dengan benar? Saya tidak ingin anak ini lahir lemah. Dia harus kuat, memiliki kehadiran, atau saya sudah mendaftarkannya untuk kelas renang bayi. Kata mereka itu membantu perkembangan motorik. Anak saya akan berenang sebelum dia bisa berjalan. Perhatikan bahwa dia selalu mengatakan anak saya ketika berbicara tentang pencapaian di masa depan. Tapi ketika saya sakit atau merasa mual, dia akan berkata, "Anakmu membuatmu kesulitan hari ini." Pergeseran halus dalam kata ganti itu sudah mengungkapkan dia hanya menginginkan bagian yang mulia dari menjadi seorang ayah, bagian manusia yang berantakan, melelahkan, yang sepenuhnya dia serahkan kepada saya. Saya tenggelam dalam rasa syukur buta seseorang yang diselamatkan dari status janda. Dan kesepian hanya akan tersenyum dan mengangguk, mencoba menjadi istri yang sempurna, inkubator yang sempurna untuk udara yang dia idealisasikan. Saya ingat malam sebelum saya melahirkan, kami berbaring di tempat tidur dan saya merasakan kecemasan bercampur dengan sukacita yang mendalam. Hanya seorang ibu yang tahu. Saya meraih tangan Hendra dan meletakkannya di perut saya tempat Banyu bergerak perlahan. Dia akan segera datang, Hendra. Besok hidup kita berubah, bisik saya. Dia mendesah, suara berat, dan menjawab, saya harap dia memiliki mata saya, Citra. Danu. Yah, Danu adalah pria sederhana, tapi saya ingin anak ini memiliki tatapan saya, tatapan seorang pemenang. Itu menyakitkan, tapi saya menelannya. Saya tidak ingin merusak momen itu. Saya tidak ingin mengakui bahwa saya tidur di samping seorang pria yang bersaing dengan hantu. Sedikit yang saya tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, warna mata bayi akan menjadi hal terakhir yang dikhawatirkan Hendra.
Sebelum saya membawa Anda ke ruang bersalin itu dan menceritakan momen persis dongeng saya berubah menjadi film horor, saya ingin berhenti sejenak di sini. Saya tahu banyak dari Anda yang mendengarkan telah merasakan tekanan untuk menjadi sempurna, untuk memenuhi harapan yang tidak mungkin dari orang lain. Jika Anda pernah merasa tertekan oleh sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, tolong berikan suka pada video ini. Ini adalah cara kita saling memberitahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan katakan di komentar, apakah menurut Anda cinta sejati datang dengan syarat? Saya akan membaca setiap jawaban dengan cermat. Sekarang, tarik napas dalam-dalam bersama saya karena kita akan memasuki hari yang membelah hidup saya menjadi sebelum dan sesudah. Persalinan dimulai pada pagi hari, intens dan cepat. Kami pergi ke bangsal bersalin pribadi yang ditanggung oleh asuransi Hendra, yang terbaik di kota. Dia sangat gembira, merekam semuanya, bercanda dengan para perawat, memainkan peran ayah teladan. Dia berbicara dengan keras di lorong. Sang juara lahir hari ini, saya di antara kontraksi mencoba untuk tetap tersenyum, tapi saya merasakan ketakutan yang tidak bisa saya jelaskan. Intuisi seorang ibu mungkin. Persalinan berjalan normal. Saya ingat dorongan, keringat, dorongan dari tim medis, dan kemudian tangisan tajam yang membebaskan yang mengumumkan kehidupan. Dokter mengangkat bayi itu, Banyu saya. Dia kecil, merah muda, tertutup verniks putih yang melindungi kulit. Hati saya meledak dengan cinta. Saya mengulurkan tangan saya, putus asa untuk memeluknya. Tapi ada keheningan aneh di ruangan itu. Bukan keheningan total, tapi jeda. Dokter kandungan bertukar pandang cepat dengan dokter anak. Senyum Hendra saat dia memegang kamera goyah. Ada apa? Mengapa kalian saling memandang? Tanyanya. Suaranya sudah diwarnai dengan iritasi laten. Dokter anak mengambil Banyu, membersihkannya dengan cepat, dan membawanya kepada saya. Tapi sebelum menempatkannya di pelukan saya, dia menatap Hendra dan berkata dengan tenang profesional, "Ayah, ibu, bayi ini baik-baik saja. Dia bernapas dengan baik. Dia kuat, tapi kami melihat beberapa karakteristik fenotipik yang menunjukkan kondisi genetik. Kami perlu melakukan karyotipe untuk mengonfirmasi, tapi semua tanda menunjukkan trisomi 21. Hendra menurunkan kamera perlahan. "Trisomi, apa? Apa yang Anda bicarakan?" Tanyanya dengan kasar. "Sindrom Down," jawab dokter dengan lembut. Dunia berhenti. Saya menatap putra saya. Saya melihat mata sipitnya, satu lipatan di telapak tangannya, bagian belakang kepalanya yang sedikit lebih rata, dan tahu apa? Saya merasakan cinta. Cinta yang melimpah, protektif, dan sengit. Dia adalah milik saya. Dia sempurna dalam keunikannya. Saya memeluknya erat-erat ke dada saya dan mencium dahinya yang basah. "Halo, cintaku. Halo, Banyu. Mama ada di sini." Saya menangis karena emosi. Tapi kemudian saya melihat ke samping saya, dan apa yang saya lihat di mata Hendra bukanlah cinta atau ketakutan atau keraguan. Itu adalah jijik yang mendalam, seolah-olah saya memegang sesuatu yang menular, sesuatu yang kotor. Dia mundur selangkah. Punggungnya membentur dinding ubin yang dingin. Itu bukan milikku," katanya, suaranya bergetar karena marah. "Itu bukan anakku. Kau bilang dia sehat, Citra. Kau berbohong padaku." Para perawat menatapnya dengan terkejut. "Tuan, tolong tenang," dokter mendesak. Tapi Hendra di luar kendali. Kesombongannya telah menerima pukulan mematikan. Trofi yang dia harapkan untuk dipamerkan telah rusak. "Saya tidak akan membesarkan orang bodoh," teriaknya, dan kata itu bergema di ruang bersalin seperti suara tembakan. Saya menutup telinga bayi saya seolah saya bisa melindunginya dari kekerasan verbal itu di menit-menit pertama hidupnya. Hendra bergegas keluar ruangan, membanting pintu, meninggalkan saya di sana bersama putra saya di pelukan saya dan hati saya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, saya tahu pernikahan saya sudah berakhir. Saya hanya tidak tahu cobaan baru saja dimulai. Hari-hari di rumah sakit adalah kesendirian yang memalukan. Hendra hanya muncul untuk membayar tagihan dan membawa saya pulang,
memenuhi kewajiban sosial agar orang-orang tidak berbicara. Dia tidak melihat Banyu di dalam mobil. Keheningan begitu pekat sehingga saya bisa mendengar napas saya sendiri yang terengah-engah. Dia mengemudi dengan buku-buku jarinya putih karena mencengkeram kemudi, menatap lurus ke depan, menolak untuk menoleh ke kursi bayi di belakang. Kami tiba di rumah, dan rumah indah yang saya pikir akan menjadi tempat perlindungan kami kini terasa seperti makam. Dia membawa koper saya, menjatuhkannya di ruang tamu, dan berkata tanpa melihat saya, "Aku akan tidur di kamar tamu." Tangisannya mengganggu saya, dan dia naik ke atas. 10 bulan berikutnya tanpa diragukan lagi adalah periode terburuk dalam hidup saya. Saya hidup seperti hantu di rumah saya sendiri. Hendra menjadi orang asing yang bermusuhan. Dia berhenti mengundang teman-teman, berhenti mengangkat telepon rumah ketika dia ada di rumah. Dia malu, rasa malu yang mendalam dan sakit atas keberadaan Banyu. Jika seseorang di jalan bertanya, "Bagaimana kabar bayinya?" Dia akan menjawab dengan singkat, "Dia baik-baik saja," dan mengubah topik pembicaraan. Dia tidak pernah, tidak sekalipun, menggendong Banyu. Dia akan melewati tempat tidur bayi seolah itu adalah perabot yang tidak diinginkan yang tidak tahu bagaimana membuangnya. Dan Banyu, oh, Banyu adalah malaikat. Dia adalah bayi yang tenang yang mudah tersenyum, yang menatap saya dengan kelembutan yang seolah berkata, "Tidak apa-apa, Ma. Kita akan melewati ini." Tapi perkembangannya sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengangkat kepalanya sendiri. Dia memiliki hipotonia otot yang membuat tubuhnya terasa lembut. Itu membutuhkan terapi fisik, stimulasi, dedikasi, dan setiap kali saya meminta uang kepada Hendra untuk membayar sesi terapi, dia akan mencemooh. Untuk apa? Mengapa membuang-buang uang untuk itu, Citra? Dia tidak akan menjadi atlet. Dia tidak akan menjadi insinyur. Kamu membuang-buang uang mencoba memperbaiki apa yang lahir rusak. Setiap kalimat itu adalah tusukan. Saya akan menelan air mata saya, mengambil uang yang dia lemparkan ke meja, dan pergi. Saya pergi karena anak saya bergantung pada saya. Saya adalah satu-satunya penghalang antara Banyu dan penghinaan total. Rutinitas di rumah menjadi tak tertahankan. Hendra mulai pulang semakin larut dengan bau alkohol dan parfum murahan. Dia mencari alasan untuk bertengkar. Jika makan malam tidak ada di meja tepat waktu, itu adalah skandal. Jika Banyu menangis karena kolik, dia akan berteriak dari kamar lain, "Diamkan anak itu. Saya perlu tidur. Saya bekerja untuk menopang bencana ini." Saya menghabiskan malam-malam saya berjalan mondar-mandir di rumah dengan bayi di pelukan saya, membisikkan lagu pengantar tidur, mencoba meredam suara apapun yang mungkin membangkitkan kemarahan ayahnya. Saya menjadi bayangan kurus dengan lingkaran hitam di bawah mata saya, hidup dalam keadaan waspada yang konstan. Saya tahu ini tidak bisa bertahan, tapi ketakutan tidak punya tempat tujuan melumpuhkan saya. Saya tidak punya keluarga di dekatnya. Tidak ada tabungan. Saya telah berhenti dari pekerjaan saya atas permintaannya. Saya terjebak. Tapi takdir memiliki cara lucu untuk mendorong Anda ketika Anda menolak untuk melompat. Perpisahan terakhir terjadi pada Selasa malam, malam yang terukir dalam ingatan saya. Saat itu musim panas dan salah satu badai petir yang dahsyat telah melanda kota. Petir menyambar langit. Guntur mengguncang jendela. Banyu, berusia 10 bulan, demam, menangis rewel karena infeksi telinga. Saya kelelahan, berjalan mondar-mandir di ruang tamu mencoba menenangkannya. Pintu depan terbuka. Hendra terhuyung masuk, basah kuyup, matanya merah dan berkaca-kaca. Dia tidak hanya mabuk. Dia bertekad. Dia menatap saya, menatap Banyu yang menangis, dan tertawa kering tanpa humor. "Sudah selesai," katanya. "Sudah selesai. Apa yang sudah selesai, Hendra?" tanya saya, memeluk anak saya lebih erat, merasakan tubuh kecilnya yang demam di tubuh saya. Dia berjalan ke meja kopi, menendang mainan Banyu yang ada di lantai, dan berteriak, "Hidup yang biasa-biasa saja ini sudah berakhir. Saya lelah pulang ke rumah ini, barang cacat ini." Menangis. "Saya tidak menikah untuk ini, Citra. Saya menikah untuk memiliki keluarga yang sempurna,
Anak yang bisa saya bawa ke klub, bukan yang harus saya sembunyikan. Kata-katanya menyakitkan saya. Tapi kali ini ada sesuatu yang bergeser. Ketakutan memberi jalan pada kemarahan dingin. Dia bukan barang, Hendra. Dia anakmu. Dia manusia dan dia sakit. Dia butuh obat. Bukan teriakanmu, jawab saya. Suara saya tegas untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Hendra berhenti, terkejut dengan reaksi saya. Lalu wajahnya berubah menjadi kebencian murni. Anakku? Tidak akan. Itu anak si mati itu. Dia adalah hukuman yang dia tinggalkan padamu dan aku lelah membayarnya. Dia masuk ke kamar tidur dan saya mendengar suara laci dibuka dan dibanting dengan keras. Dia kembali dengan salah satu koper saya, koper lama yang saya bawa dari masa lajang saya, dan mulai melemparkan pakaian saya ke dalamnya dengan sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Teriak saya. Membebaskanmu, Citra, dan membebaskan diriku sendiri. Keluar. Aku ingin kau dan anak itu keluar dari rumahku sekarang, geramnya, melemparkan koper terbuka itu ke tengah ruang tamu. Saya melihat keluar jendela. Hujan turun deras. Hendra, hujan deras. Banyu demam. Kasihanilah. Kita akan pergi besok. Biarkan kami tidur di sini malam ini saja. Saya memohon, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk bayi saya. Dia mendekati saya, bau alkohol menyerbu hidung saya, dan mengucapkan kata-kata yang menyegel takdir kami. Kasihanilah. Siapa yang kasihan padaku ketika kau memberiku anak yang tidak berguna? Selesaikan saja, Citra. Kau ibunya, kan? Nah, lindungi anakmu, tapi bukan di bawah atapku. Dia meraih lengan saya dan mendorong saya ke arah pintu. Saya meraih tas popok, dompet saya, beberapa dokumen. Saya meraih mantel dan membungkus Banyu sebaik mungkin. Dia membuka pintu depan dan angin dingin menyapu ruang tamu yang hangat. Pergi. Teriaknya di tengah suara guntur. Pergi dan jangan kembali. Dan jangan berani-berani meminta saya uang tunjangan anak untuk membesarkan benda itu. Jika kau punya harga diri, kau akan menghilang dari hidupku. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya tidak melihat seorang suami. Saya tidak melihat seorang pria. Saya melihat monster kecil yang ketakutan, takut pada bayangannya sendiri. Kamu akan menyesali ini, Hendra, kata saya, suara saya rendah, tapi jelas. Suatu hari, kamu akan membutuhkan anak yang tidak berguna ini. Dan pada hari itu, semoga Tuhan mengasihanimu karena kamu tidak memiliki belas kasihan sedikitpun untuk kami. Dia membanting pintu di depan wajah saya. Suara kunci pintu yang berputar adalah suara paling akhir yang pernah saya dengar. Saya berada di trotoar di tengah hujan lebat. Air es membasahi pakaian dan selimut Banyu dalam hitungan detik. Bayi itu menangis keras, ketakutan oleh suara dan dingin. Saya memeluknya erat-erat, mencoba menciptakan cangkang dengan tubuh saya sendiri. Jalanan sepi, gelap, banjir. Saya tidak punya mobil, tidak ada payung, tidak ada tempat tujuan. Air mata panas mengalir di wajah saya, bercampur dengan hujan dingin. Saya merasa seperti sampah. Saya merasa saya telah gagal sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu karena memilih pria itu. Saya berjalan ke halte bus terdekat, yang memiliki tempat berteduh logam yang rapuh dan bocor. Saya duduk di bangku beton yang dingin, menggigil tak terkendali. Banyu terisak di pangkuan saya, demam membuat kulitnya terbakar. Saya melihat jalan kosong itu, lampu-lampu rumah tempat keluarga normal tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Dan saya merasakan sakit yang begitu dalam sehingga saya pikir dada saya akan pecah. Tapi kemudian saya menatap wajah kecil anak saya. Dia berhenti menangis sejenak dan menatap saya. Mata sipitnya, dalam dan polos, tampak bersinar dalam kegelapan. Dia meletakkan tangan kecilnya di wajah saya yang basah. Dalam sentuhan itu, dalam isyarat yang begitu kecil namun begitu besar, sesuatu terjadi. Citra yang tunduk, Citra yang menerima remah-remah, mati di sana di halte bus itu. Dan di tempatnya, seekor singa betina lahir. Saya menyeka air mata saya dengan lengan blus saya yang basah kuyup. Kita akan melewati ini, sayang, bisik saya kepadanya dan kepada diri saya sendiri.
Dia pikir dia telah menghancurkan kita. Tapi dia hanya memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Aku akan menjadi ayah dan ibumu. Aku akan memberimu dunia, Banyu. Dan suatu hari, pria itu akan mendongak dan melihat kita terbang begitu tinggi sehingga dia akan pusing hanya dari melihatnya. Saya menghabiskan malam di sana memeluk anak saya, menunggu fajar. Dinginnya mengerikan. Rasa lapar mulai melanda, dan ketakutan akan masa depan adalah raksasa di hadapan saya. Tapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki Hendra. Saya memiliki cinta, dan saya memiliki tujuan. Saat hujan reda dan langit mulai berubah menjadi abu-abu dengan datangnya hari, saya membuat janji diam. Saya berjanji bahwa saya akan mengubah setiap penghinaan menjadi pijakan, setiap penolakan menjadi bahan bakar. Hendra telah mengusir saya dari rumahnya, tapi dia telah mengembalikan diri saya kepada saya sendiri. Hari itu fajar abu-abu, tapi bagi saya, itu adalah awal dari kehidupan nyata saya. Saya berdiri, tubuh saya sakit, pakaian saya berat karena air, tapi jiwa saya ringan, milik seseorang yang tidak berutang apapun kepada siapapun. Saya naik bus pertama yang datang, tidak tahu persis kemana saya akan pergi, tapi tahu bahwa tempat manapun yang jauh dari Hendra adalah surga. Saya melihat keluar jendela bus, menyaksikan kota terbangun, dan saya membelai kepala Banyu. Ayo pergi, dokter kecilku, kata saya, tidak tahu betapa kenabian frasa itu. Cerita kita dimulai sekarang, dan sedikit yang saya tahu bahwa bayi rapuh di pangkuan saya membawa pikiran brilian yang bertahun-tahun kemudian akan membuat pria sombong itu gemetar karena malu, perjalanan akan sulit. Oh, Anda sebaiknya percaya itu akan sulit. Tapi saya bersedia berjalan di atas bara api jika perlu. Hendra telah menabur angin dan badai yang akan dia tuai baru saja mulai terbentuk jauh dari pandangannya. Dalam keheningan perjuangan harian saya, kenyataan pagi setelah penggusiran kami sama sekali tidak puitis. Itu dingin, keras, dan numerik. Saya berusia 39 tahun dengan Rp40.000 di dompet saya, koper berisi pakaian lembab, dan seorang bayi yang demam. Saya berhasil menyewa kamar di bagian belakang sebuah rumah milik seorang janda bernama Ibu Sri, yang setuju untuk membiarkan saya memiliki tempat itu tanpa pemeriksaan kredit, hanya dengan pembayaran di muka dari sedikit yang saya miliki. Kamar itu adalah kotak beton yang dipoles dengan wastafel di satu sudut dan kamar mandi kecil di sudut lainnya. Tidak ada perabot. Minggu pertama itu, kami tidur di kasur busa tipis yang dia pinjamkan kepada saya, digelar langsung di lantai. Di sanalah, dalam pengaturan kelangkaan absolut itu, saya memutuskan tidak akan ada ruang untuk ratapan. Hendra telah mempertahankan kenyamanan, tapi saya telah mempertahankan tanggung jawab dan Anda tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab. Saya mulai bekerja pada hari berikutnya. Tidak ada waktu untuk memilih karir. Saya mendapatkan 3 pekerjaan rumah tangga reguler di rumah keluarga. Dan di malam hari, saya bekerja sebagai pelayan di warung makan lokal. Rutinitas saya dimulai pukul 4 pagi. Saya akan meninggalkan Banyu dengan tetangga yang mengenakan biaya sangat murah untuk menjaga anak-anak. Saya akan naik 2 bus yang penuh sesak dan menghabiskan hari menggosok lantai, membersihkan kamar mandi, dan menelan harga diri saya ketika pemilik rumah mengeluh tentang setitik debu di sudut rak. Tangan saya, yang dulunya hanya mengetik di kantor, menjadi kapalan. Kulit saya pecah-pecah karena pemutih dan sakit punggung menjadi teman setia. Tapi uangnya masuk. Tidak banyak yang didapat dengan susah payah, tapi itu milik kami. Kami tidak berutang apapun kepada siapapun, apalagi kepada Hendra. Banyu tumbuh dalam lingkungan ini. Kesehatannya membutuhkan perawatan, sindrom Down membawa kekebalan rendah, infeksi telinga berulang, dan hipotonia otot yang membuatnya lembut. Saya menghabiskan malam-malam di ruang tunggu klinik kesehatan masyarakat, menunggu untuk diperiksa karena demam tinggi, menggendongnya selama berjam-jam. Perkembangan motoriknya lambat. Butuh waktu baginya untuk duduk sendiri. Butuh hampir 2 tahun baginya untuk mengambil langkah stabil pertamanya. Siapapun yang melihat dari luar hanya melihat disabilitas. Mereka melihat anak yang sedikit lebih banyak mengeluarkan air liur, lidahnya menjulur, yang tampak berbeda. Tapi di dalam kamar kami yang sederhana,
Saya mulai memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dokter tentang keterbatasannya. Pada usia 3 tahun, Banyu tidak banyak mengucapkan kata-kata, tapi dia memiliki konsentrasi yang menakjubkan. Dia akan menghabiskan berjam-jam melihat label pada wadah makanan, koran bekas yang saya bawa pulang dari pekerjaan membersihkan, tanda-tanda di jalan. Saya pikir dia hanya menyukai warnanya. Suatu hari, saya sedang menyortir tagihan untuk dibayar dan meninggalkan sekotak obat di tempat tidur. Dia mengambil kotak itu, menatap saya, dan berkata dengan artikulasi yang sedikit cadel tapi sangat mudah dimengerti, "Acetaminophen." Saya tertegun. Saya pikir saya salah dengar. Saya mengambil kotak lain. Dan ini, sayang, dia membaca, "Ibuprofen." Anak saya, yang nyaris tidak bisa berlari tanpa tersandung, sedang membaca istilah farmasi pada usia 3 tahun. Itu bukan mukjilahan. Itu adalah fakta. Saya membawanya ke terapis wicara di klinik dan menceritakan apa yang terjadi. Dia skeptis, mengira saya telah mengajarinya menghafal kata-kata. Tapi ketika dia menunjukkan kartu-kartu flash dengan kata-kata acak, dan dia membacanya semua, ekspresinya berubah dari skeptisisme menjadi keheranan. Kami dirujuk untuk evaluasi neuropsikologis di sebuah universitas negeri. Butuh berbulan-bulan pengujian. Hasilnya datang dalam laporan teknis yang terperinci. Banyu memiliki kemampuan ganda. Dia memiliki trisomi 21, tapi dia juga sangat berbakat. Otaknya memproses informasi dengan kecepatan jauh di atas rata-rata, meskipun tubuhnya tidak bisa mengimbangi. Dia memiliki pikiran mobil Formula 1 yang terperangkap dalam sasis mobil keluarga. Penemuan ini mengubah strategi bertahan hidup kami. Saya memahami bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan itu, satu-satunya balas dendam terhadap takdir yang Hendra bebankan kepada kami adalah otak Banyu. Namun, memasukkannya ke sekolah adalah perang birokrasi. Sekolah-sekolah negeri setempat tidak mau menerimanya atau hanya ingin memasukkannya ke kelas keterampilan hidup. Saya berjuang. Saya mencetak undang-undang pendidikan individu dengan disabilitas. Saya membawa laporan bakat luar biasa. Saya membanting tinju saya di meja kepala sekolah. Saya berhasil mendaftarkannya di kelas umum, dan disitulah neraka sosial dimulai. Anak-anak mengolok-olok penampilannya, bicaranya yang cadel. Dia pulang dengan tenang, terkadang dengan alat sekolahnya disembunyikan atau rusak. Tapi Banyu memiliki ketahanan logis. Dia tidak menanggapi dengan agresi. Dia menanggapi dengan fakta. Pada usia 7 tahun, dia sudah menguasai kurikulum kelas 5. Sementara teman-teman sekelasnya menghafal tabel perkalian, dia melakukan perhitungan mental yang kompleks. Para guru, yang awalnya enggan, terpaksa menyerah pada bukti. Dia akan mengoreksi kesalahan di buku pelajaran. Dia bisa menjelaskan siklus air lebih baik daripada guru sains. Pada usia 10 tahun, sekolah mengusulkan percepatan kelas. Dia melompati 2 kelas. Pada usia 12 tahun, dia melompati 1 lagi. Dia adalah anak laki-laki dengan sindrom Down di antara remaja biasa. Tapi secara akademis dia sudah jauh di depan. Rutinitas kami militer. Saya bekerja 2 shift untuk membeli buku bekas. Banyu tidak punya konsol video game, ponsel pintar, atau pakaian desainer. Dia punya kartu perpustakaan dan komputer bekas yang disumbangkan seseorang tempat dia menonton kuliah daring tentang biologi dan kimia. Dia mengembangkan obsesi dengan tubuh manusia. Dia bilang dia ingin memahami mengapa tubuhnya berbeda. Aku akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, Ma, katanya. Fokus pada buku anatomi yang terlalu berat untuk lengannya, tapi ringan untuk pikirannya. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan untuk mengikuti ujian masuk universitas untuk belajar kedokteran. Keluarga Ibu Sri tertawa. Mereka bilang saya sedang membual pada anak itu, bahwa dia tidak akan pernah lulus, bahwa koordinasi motoriknya tidak akan memungkinkannya menjadi dokter. Saya menutup telinga. Banyu belajar 14 jam sehari. Dia menempelkan catatan kimia di dinding kamar mandi. Dia mendengarkan buku audio sambil makan. Dia menghafal seluruh ringkasan. Pada hari ujian masuk universitas, saya mengantarnya ke pusat ujian.
Dia mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans. Orang-orang menatap. Seorang penjaga keamanan bahkan bertanya apakah dia berada di tempat yang tepat, mengira dia ada di sana untuk beberapa tes akomodasi khusus. Banyu hanya menunjukkan kartu identitasnya dan masuk. Hasilnya membungkam semua orang. Banyu mencetak skor di persentil 99. Penerimaannya ke program pramedis terkemuka dengan beasiswa penuh menjadi berita lokal. Ketika namanya muncul di daftar penerimaan, saya tidak menangis air mata kebahagiaan puitis. Saya merasakan kelegaan seseorang yang telah memenangkan taruhan besar. Tapi penerimaan hanyalah awal dari pertempuran yang sebenarnya. Fakultas kedokteran adalah lingkungan yang elitis dan kejam. Tahun pertama brutal, beberapa profesor menolak untuk memanggilnya, mengira dia akan memperlambat kelas. Di laboratorium anatomi, keterampilan motorik halusnya menjadi tantangan. Tangannya gemetar saat menggunakan pisau bedah. Saat itulah Banyu menunjukkan kemampuannya. Dia tahu dia tidak akan menjadi ahli bedah plastik atau seseorang yang membutuhkan ketangkasan manual ekstrem. Dia fokus pada diagnostik, pada praktik klinis, pada ilmu saraf. Dia mengimbangi kesulitan manualnya dengan pengetahuan ensiklopedis. Di tahun ketiganya, selama kunjungan di rumah sakit universitas, seorang profesor terkenal mempermalukan sekelompok mahasiswa, menanyai mereka tentang penyakit autoimun langka. Tidak ada yang tahu jawabannya. Banyu dari belakang mengangkat tangannya dan menjelaskan sindromnya, pengobatannya, dosis obat, dan efek sampingnya, mengutip artikel yang telah diterbitkan minggu sebelumnya di jurnal medis internasional. Profesor itu tidak bisa berkata-kata. Sejak hari itu, mahasiswa dengan sindrom Down itu menjadi jenius kelas. Saya terus bekerja keras untuk menutupi biaya tidak langsung pendidikannya, stetoskop, seragam dokter, buku, transportasi. Saya membuat kue untuk dijual. Saya membersihkan rumah sampai sendi-sendi saya sakit. Saya merawat orang tua di akhir pekan. Saya cepat menua selama 6 tahun itu. Rambut saya memutih, kerutan muncul, dan kelelahan menyelimuti tulang-tulang saya. Tapi setiap kali saya melihat Banyu mengenakan jas putihnya meninggalkan rumah pukul 5 pagi untuk shift, saya tahu investasi itu telah membuahkan hasil. Dia tidak pernah absen sehari pun, tidak pernah mengeluh lelah sekalipun. Dia memiliki tujuan yang jelas, menjadi yang terbaik. Bukan karena kesombongan, tapi untuk membuktikan bahwa kompetensi tidak memiliki wajah. Kelulusan berlangsung 2 bulan lalu. Itu bukan acara biasa. Ketika namanya dipanggil untuk menerima ijazahnya, seluruh auditorium berdiri. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa hormat. Dia lulus dengan predikat cum laude di antara mahasiswa terbaik dekade ini. Melihat anak saya, bayi itu, yang ditolak di tengah hujan, memegang ijazah itu, membacakan sumpah Hipokratik, adalah konfirmasi material dari kemenangan saya. Dia langsung masuk residensi neurologi klinis di Rumah Sakit Umum Pusat, salah satu yang terbaik di negara ini, tempat kami sekarang berada. Dan disinilah kami kembali ke area resepsionis yang dingin. Hendra tidak tahu apa-apa tentang perjalanan ini. Baginya, waktu telah berhenti pada malam dia mengusir kami. Dia percaya genetikanya adalah satu-satunya penentu kesuksesan. Dan karena Banyu memiliki kelainan kromosom, dia telah memutuskan anak itu gagal bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mencoba. Hendra tidak menyadari malam-malam belajar, disiplin militer, kecerdasan yang melampaui siapapun di ruangan itu. Dia tidak menyadari bahwa beban itu telah menjadi otoritas medis tertinggi pada shift itu. Saya melirik jam dinding. Pukul 10.15 pagi, shift Dr. Banyu di sayap triase kasus kompleks dimulai tepat pukul 10.00. Hendra ada di sini karena kasusnya serius dan membutuhkan tanda tangan spesialis untuk mengizinkan prosedur berbiaya tinggi atau rawat inap khusus, sesuatu yang sekarang asuransi kesehatannya yang gagal menghalangi. Dia ada di sini tergantung pada niat baik kepala residen. Apakah kau tidak akan menjawabku, Citra? Hendra bersikeras, mengetuk ujung tongkatnya di lantai. Tidak sabar dengan keheningan saya. Di mana kau menaruh anak itu? Fasilitas pemerintah, atau dia masih hidup darimu menghabiskan sedikit yang pasti kau hasilkan? Suaranya naik, menarik lebih banyak perhatian.
Dia ingin mempermalukan saya di depan umum untuk merasa sedikit lebih besar karena penyakitnya membuatnya merasa sangat kecil. Saya duduk di kursi saya, menyilangkan kaki, dan menatap langsung ke mata kuningnya. Banyu tidak di fasilitas, Hendra. Dan dia tidak hidup dari saya. Bahkan, dia membayar tagihan saya sekarang. Dia membelikan saya rumah. Dia merawat saya. Hendra tertawa keras. Suara jelek yang berakhir dengan batuk. Membayar tagihanmu melakukan apa? Menjual permen di pinggir jalan? Mengemis di internet dengan cerita sedih? Tepat pada saat itu, sebuah bunyi bip terdengar dari meja resepsionis. Perawat kepala, seorang wanita serius yang saya kenal baik, berdiri dan melihat ke arah kami. Pintu ganda ke area terbatas terbuka dengan desahan hidrolik. Lorong menyala. Langkah kaki yang mantap dan berirama bergema di lantai. Itu bukan langkah kaki yang menyeret. Itu adalah langkah kaki seseorang dengan tujuan dan terburu-buru. Seorang pria muda muncul. Tinggi dengan postur sempurna. Jas putih dengan lambang rumah sakit yang disulam di saku. Stetoskop Littmann melingkari lehernya. Dia memegang papan klip aluminium dan mendiskusikan sesuatu yang serius dengan dua residen yang mengikutinya, mencatat setiap perkataannya. Dia memiliki ciri fisik sindrom Down. Ya, tapi itu hanyalah detail di tengah aura otoritas yang dia pancarkan. Dia berhenti di tengah area resepsionis, memindai ruangan, dan menemukan saya. Wajahnya yang serius menyala dengan senyum profesional tapi penuh kasih sayang. "Ma," katanya, suaranya bariton yang tegas dan dalam dari seorang pria dewasa. "Maaf terlambat. Kunjungan di ICU agak lama. Kasus di tempat tidur 3 membutuhkan fungsi lumbal darurat." Dia berjalan ke arah saya, sama sekali mengabaikan pria tua yang membungkuk di samping saya. Hendra berhenti tertawa. Mulutnya sedikit terbuka, matanya bergerak dari wajah saya ke wajah dokter, mencoba menghubungkan titik-titik, mencoba memahami hal yang mustahil. Banyu mencium kening saya dan kemudian berbalik ke perawat. "Suster, di mana rekam medis untuk pasien prioritas yang dikirim dari bagian pendaftaran?" "Ah, Hendra Prasetyo, profil ginjalnya kritis, saya perlu mengevaluasinya sekarang." Tongkat Hendra jatuh dari tangannya. Suara benturan kayu di lantai marmer adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Dia menatap lencana identitas yang tergantung di leher dokter. Dr. Banyu M., kepala residen neurologi klinis. Dia membaca nama itu, membaca gelarnya, dan menatap wajah anak yang telah dia usir di tengah hujan. Anak yang dia sebut tidak berguna. Anak yang sekarang memegang hidupnya di papan klip aluminium. "Kamu," bisik Hendra, wajahnya yang sudah pucat semakin kehilangan warna. "Tidak mungkin." Banyu akhirnya menatap pria itu. Dia tidak gentar, tidak gemetar. Dia menyesuaikan kacamatanya, melirik rekam medis di tangannya, dan kemudian menatap mata ayah biologisnya dengan dingin klinis seorang ahli bedah yang mengevaluasi jaringan nekrotik. "Hendra Prasetyo?" tanyanya dengan nada yang bersih dan jauh. "Saya Dr. Banyu. Saya yang akan menangani kasus Anda mulai sekarang. Silakan ikut saya." Momen itu bukan hanya reuni. Itu adalah pembalikan total dinamika kekuasaan. Sang raksasa telah menjadi semut, dan semut telah menjadi raksasa. Saya melihat Hendra mencoba berdiri, kakinya gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena kaget. Dia harus bersandar pada meja untuk menopang diri. Dia menatap saya, mencari semacam penjelasan, semacam penyelamatan. Tapi saya hanya tersenyum tenang dan memberi isyarat ke ruang pemeriksaan. "Lanjutkan, Hendra. Dokter sedang menunggu Anda, dan Anda harus berterima kasih kepada Tuhan karena dia adalah dokter terbaik yang dimiliki rumah sakit ini." Panggung telah disiapkan untuk babak final. Tidak akan ada teriakan, tidak ada drama, hanya realitas telanjang dan mentah dari kompetensi yang mengalahkan prasangka. Hendra akan masuk ke kantor anak yang dia tolak. Dan saya tahu konsultasi yang akan terjadi di sana akan jauh lebih dari sekadar ginjal atau hati. Ini akan tentang jiwa busuk seorang pria yang harus kehilangan segalanya untuk memahami nilai dari apa yang dia buang. Babak terakhir dimulai, dan saya memiliki tempat duduk barisan depan untuk menyaksikan keadilan ditegakkan. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan keunggulan.
Keheningan yang menyelimuti resepsionis setelah perkataan Banyu begitu pekat sehingga saya bisa mendengar dengung AC dan napas pendek dan berisik Hendra. Dia tetap membeku, mencengkram tepi meja marmer begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Ironi hidup tidak hanya mengetuk pintunya. Itu telah mendobraknya dengan kekuatan badai. Pria yang selalu membanggakan genetikanya yang unggul, kesehatannya yang sempurna, dan kesuksesan materialnya kini hanyalah cangkang gemetar di hadapan pemuda yang telah dia coba hapus dari keberadaan. Banyu tidak menunggu reaksi emosional. Sebagai seorang dokter, dia tidak punya waktu untuk drama yang bukan klinis. Dia memberi isyarat agar Hendra mengikutinya ke ruang pemeriksaan. Saya berjalan tepat di belakang mereka, menjaga jarak yang hormat, tapi bertekad untuk menyaksikan penutupan lingkaran ini. Di dalam ruangan, suasana steril, diterangi lampu neon putih yang tidak menyisakan ruang untuk bayangan atau kebohongan. Banyu duduk di belakang mejanya, membuka rekam medis digital, dan mulai mendikte catatan dengan suara profesional yang monoton. Kasus gagal ginjal Anda sudah parah, Bapak Hendra. Hasil lab menunjukkan bahwa kelalaian pengobatan diabetes Anda telah menyebabkan kegagalan fungsi ginjal yang hampir total. Selain itu, neuropati di kaki Anda menjelaskan kesulitan dalam bergerak, kata Banyu tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Hendra yang duduk di kursi pasien tampak menyusut. Dia menatap Banyu dengan campuran teror dan harapan oportunistik yang tiba-tiba. Banyu, anakku, Hendra memulai, suaranya pecah, mencoba menjalin hubungan yang telah dia hancurkan sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu. Saya sangat menyesal. Banyu berhenti mengetik. Dia mendongak dan menatap langsung Hendra. Tidak ada kebencian di matanya, hanya jarak yang tak terbatas. Bapak Hendra, mari kita tetapkan persyaratan di sini agar pengobatan dapat efektif. Saya adalah dokter Anda. Anda adalah pasien saya. Itulah hubungan yang kita miliki. Anda tidak di sini karena Anda ayah saya. Karena ayah saya Danu meninggal sebelum saya lahir. Anda di sini karena rumah sakit ini tidak menolak bantuan kepada siapapun, dan etika saya memaksa saya untuk melakukan yang terbaik untuk setiap manusia, terlepas dari siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Hendra menundukkan kepalanya dan setetes air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Dia mencoba berargumen. Dia mengatakan wanita yang dia tinggalkan saya untuknya telah meninggalkannya segera setelah uang habis dan kesehatannya memburuk. Dia mengatakan dia sendirian tanpa ada yang merawatnya selama sesi hemodialisisnya. Dia memohon belas kasihan untuk pengampunan yang akan membuat hidupnya lebih mudah sekarang karena dia berada di akhir hidupnya. Saya yang bersandar di dinding ruang pemeriksaan hanya merasakan kelegaan yang mendalam. Itu bukan kesenangan melihat penderitaannya. Itu adalah konfirmasi bahwa takdir telah adil. Beban yang telah dia buang kini adalah satu-satunya tangan yang terulur ke arahnya. Tapi itu adalah tangan profesional, bukan tangan yang tunduk. Konsultasi berlanjut secara teknis. Banyu meresepkan obat, menjadwalkan rawat inap, dan memberikan instruksi yang diperlukan. Dia bertindak dengan kemuliaan yang tidak akan pernah dipahami Hendra. Pada akhirnya, Banyu berdiri, menyelipkan pulpennya ke saku jasnya, dan berkata, tim perawat akan mengantar Anda ke kamar Anda. Saya akan melakukan kunjungan besok pagi. Selamat sore, Bapak Hendra. Kami meninggalkan ruangan dan kembali ke area resepsionis. Seorang petugas membawa Hendra pergi dengan kursi roda, seorang pria yang dikalahkan oleh kisahnya sendiri. Saya menatap anak saya, yang kini berdiri di samping saya, dan melihat pria luar biasa yang telah saya bantu bangun. Dia merangkul bahu saya, mencium puncak kepala saya, dan mendesah, tidak apa-apa, Ma. Masa lalu tidak memiliki kekuatan atas kita lagi. Dia hanyalah pasien yang membutuhkan bantuan, dan saya akan membantunya. Tapi dia tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kita. Pada saat itu, saya memahami pelajaran terakhir dari seluruh perjalanan ini. Pengabaian Hendra pada malam badai 22 tahun yang lalu bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan kehidupan kepada saya. Jika dia tetap tinggal, Banyu tidak akan pernah berkembang seperti ini. Hendra akan mencekik kecemerlangan anak saya dengan prasangka dan kepahitannya,
Dia akan membuat saya kecil, tidak aman, dan tidak bahagia. Penolakannya adalah ya Tuhan untuk kemenangan kami. Takdir membersihkan puing-puing agar kami bisa membangun istana cinta dan martabat. Kami berjalan keluar dari rumah sakit bersama. Matahari Jakarta bersinar terang, memantulkan cahaya dari kaca gedung pencakar langit. Kami telah merencanakan makan malam perayaan untuk tahap baru dalam karir Banyu. Saya menatapnya, senyum tenangnya, dan merasa bahwa misi saya telah selesai. Hendra akan tetap di sana, menerima perawatan teknis dan manusiawi yang akan diberikan Banyu kepada orang asing manapun, menuai kesepian yang telah dia tabur selama 2 dekade. Kami, di sisi lain, akan terus berjalan menuju cahaya. Hidup memang sempurna dalam perhitungannya. Itu tidak menuntut balas dendam, itu hanya meminta kita untuk terus berjalan dengan integritas. Kejahatan menghancurkan dirinya sendiri sementara kebaikan menumbuhkan akar yang dalam dan menghasilkan buah yang manis. Saya Citra dan hari ini saya tahu bahwa tempat terbaik di dunia adalah di sini di samping orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat atau pengecualian. Membagikan akhir cerita saya kepada Anda membawa kedamaian yang luar biasa bagi saya. Saya berharap entah bagaimana perjalanan saya dan Banyu dapat menjadi cahaya bagi hari-hari sulit Anda sendiri. Ceritakan di komentar dari mana Anda mendengarkan sekarang dan jam berapa di kota Anda. Saya ingin tahu bahwa kita telah bersama dalam momen ini. Pelukan hangat untuk hati Anda dan jangan pernah lupa. Terkadang apa yang terlihat seperti pengabaian sebenarnya adalah pembebasan besar. Semoga Tuhan memberkati.